Laporan praktikum jaringan tumbuhan dikotil, mata kuliah Botani Umum. Nama Zahra Inoriska dengan NIM 2503030. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelelawan Indonesia 2026. Latar belakang jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai asal fungsi serta struktur yang sama pada beberapa literatur. Juga disebutkan bahwa jaringan memiliki asal muasal yang sama. Pada tumbuhan hanya memiliki dua macam jaringan, yaitu jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem bersifat membelah diri sehingga memiliki fungsi menambah panjangnya akar dan batang karena selalu berada di bagian ujung. Pertumbuhan yang diawali dengan jaringan yang letaknya di bagian ujung dikenal dengan jaringan primer. Sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang tersusun dari kegiatan sel-sel meristem. Pada proses pencapaian dewasa, sel tidak hanya bertambah volumenya, tetapi juga strukturnya lebih termodifikasi untuk memenuhi fungsi fisiologi tertentu pada tumbuhan dewasa. Modifikasi ini dinamakan diferensiasi yang merupakan tahap pematangan. Tujuan pelaksanaan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan perbedaan jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. 2. Menjelaskan macam-macam jaringan meristem. 3. Menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. 4. Menjelaskan perbedaan struktur jaringan meristem dan jaringan dewasa. 5. Menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut pada tumbuhan. Metode praktikum. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah kertas label, silet, tisu, mikroskop cahaya, gelas beker dan pipet tetes, preparat dan cover glass. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah akar tanaman mangga, batang tanaman mangga, dan daun tanaman mangga. Cara kerja pada praktikum kali ini, yang pertama, siapkan alat dan bahannya, kemudian bersihkan alat yang digunakan seperti mikroskop cahaya, silet, gelas beker, pipet, serta kaca objek dan cover glass. Kedua, ambil sampel yang akan digunakan, mulai akar, batang, daun, dan diiris setipis mungkin dengan metode melintang dan menggunakan silet yang steril dan tajam. Ketiga, letakkan sampel di atas kaca objek, lalu berikan sedikit air dengan pipet tetes dan tutup dengan cover glass. Lalu beri label pada setiap sampel yang akan diamati. 4. Ambil sampel yang akan digunakan mulai akar, batang, dan daun, diiris setipis mungkin dengan metode membujur dan menggunakan silet yang steril dan tajam. Kelima, letakkan di mikroskop cahaya. Atur kecerahan cahayanya, lalu amati sampel melalui lensa objek. Setelah itu, foto sampel melalui lensa objek. Keenam, lakukan hal yang sama pada sampel berikutnya. Pembahasan. Jaringan tumbuhan dikotil merupakan jaringan penyusun tumbuhan berbiji belah dua yang memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil umumnya memiliki akar tunggang, batang bercabang, dan kambium yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder atau pembesaran diameter batang. Jaringan pada tumbuhan dikotil terdiri atas jaringan meristem, epidermis, parenkim, jaringan penguat, serta jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Jaringan epidermis selalu terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Jelas, artinya bahwa fungsi lapisan epidermis adalah melindungi bagian dalam organ batang. Jaringan dasar ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, daging buah, atau endosperm. Menurut Arifin dan Arif, jaringan vaskular atau pembuluh, jaringan ini berwujud saluran atau pipa. Jaringan pengangkut ini berfungsi mengangkut air dan unsur hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain tumbuhan.
Epidermis merupakan lapisan sel terluar akar yang terdiri dari sel-sel tipis berdinding dengan lapisan kutikula yang tebal. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung sekaligus media absorpsi air dan mineral. Selanjutnya terdapat korteks, wilayah yang luas dan tersusun atas sel-sel parenkim. Pada tumbuhan yang toleran terhadap kekeringan seperti biduri, korteks berkembang dengan baik untuk menyimpan air dan nutrisi. Pada tumbuhan yang toleran terhadap kekeringan, korteks berkembang baik untuk menyimpan air. Silinder pusat terdiri dari xilem dan floem yang tersusun dalam berkas vaskuler atau xilem di dalam, floem di luar. Pariskel adalah lapisan sel atau beberapa lapisan sel yang terletak setelah kambium vaskular. Kambium vaskular terletak di antara xilem dan floem. Xilem memiliki dinding sel yang tebal untuk memberi kekuatan dan mengurangi kehilangan air. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah tumbuhan dikotil memiliki susunan jaringan yang kompleks dan terorganisasi dengan baik, terdiri atas jaringan epidermis, parenkim, jaringan penguat, kambium, serta jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Setiap jaringan memiliki fungsi yang berbeda, namun saling mendukung dalam proses pertumbuhan, perlindungan, transportasi air dan zat makanan, serta fotosintesis. Ciri khas tumbuhan dikotil adalah adanya kambium yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder